A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabihi al muntajabin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kita semua, dan kita lanjutkan kajian kita tentang manasik haji. Kita sampai pada syarat wajibnya haji dan sahnya haji, kewajiban maupun rukun-rukunnya dan hal-hal yang membatalkannya dan beragam bagiannya. Syarat sah haji itu ada dua, yaitu waktu dan Islam. Waktu itu dimulai dari bulan Syawal. Kewajiban seorang itu untuk dapat menunaikan ibadah haji dihitung dari bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian 9 hari dari Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada hari Nahar, hari kurban. Dan barang siapa yang melaksanakan kemudian berpakaian ihram di luar daripada hari-hari ini atau waktu-waktu ini, maka dia masuk kategori umroh. Dan untuk umroh sendiri, waktu yang paling utama, waktu yang paling mulia adalah Rajab. Syarat dari wukuknya atau terlaksananya Hujjatul Islam. Hujjatul Islam adalah kewajiban haji bagi diri seseorang, yaitu 5 hal. Yang pertama al-Islam, Islaman, wal hurriyah, kemerdekaan, kebebasan, wal bulugh, sampainya pada usia balik, kemudian akal atau berakal, tidak dalam keadaan gila, wal waktu, kemudian sampainya waktu. Kalau seorang anak yang belum balik dan dia menunaikan haji, ganjarannya bagaikan orang yang sudah menunaikan ibadah haji Islam. Namun demikian dia tetap harus mengulangi ketika usia dewasa. Syarat kewajiban haji itu ada 5 juga. Yang pertama Islam, yang kedua baligh atau bulugh, jadi sampainya usianya, hurriyah yaitu bebasan atau kemerdekaan bukan sebagai seorang budak, kemudian berakal, dan istita'ah yaitu dia mustati', dia punya kemampuan. Kemampuan ini ada 2 jenis. Ada yang langsung, yaitu bahwa yang ada pada dirinya sendiri, sebab yang ada pada dirinya sendiri yaitu bahwa dia mampu, artinya sehat untuk dapat melakukan ibadah haji tersebut. Dan juga demikian dalam perjalanannya, bahwa dia mampu membiayai perjalanan itu dari keberangkatannya hingga pulang kembali, dan tidak ada penghalang dalam perjalanannya. Ini bagian yang pertama. Kedua, dia memiliki biaya tapi tidak dapat menunaikan, sehingga menyewa orang untuk menunaikan ibadah haji pengganti dirinya. Dan yang demikian tentu yang terbaik adalah anaknya yang menunaikan ibadah haji untuk dirinya. Dan kewajiban bagi haji ini ada 7 hal yang harus dilakukan sebagai bentuk kewajiban dalam kita menunaikan ibadah haji. Yang pertama adalah al-ihram. Ihram adalah pakaian yang seorang laki-laki menggunakan 2 helai pakaian. Sementara tentu saja bagi perempuan dia tidak ada pakaian ihram secara khusus, tapi dianjurkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Itu sebagai satu mustahab semata atau satu sunnah saja. Tapi tidak ada kewajiban khusus. Sementara bagi laki-laki dia menggunakan untuk ihram dan tidak memakai pakaian apapun selain 2 helai kain tersebut. Wa talbiyah atau ma yakumu maqamaha, yaitu mengucapkan talbiyah. Talbiyah yaitu ucapan kita ketika kita sudah berpakaian ihram, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata
lakal wal mulk la syarika lakal labbaik. Kemudian walabasa thawbil ihram, dan dia memakai pakaian ihram itu sendiri. Wal wukuf bi Arafah, kemudian wukuf di Arafah, mabit bin Masy'aril Haram, dan dia mabit atau berdiam di malam hari di Masy'aril Haram. Jadi setelah menunaikan wukufnya di Arafah dari zuhur hingga malam hari, dia pada tanggal 9 Zulhijjah, dan kemudian di malam hari dalam perjalanan menuju Mina dia mabit di Masy'aril Haram, artinya berdiam di malam hari di Masy'aril Haram itu, yaitu di Muzdalifah. Wal wukuf bihi, bahwa dia berdiam juga padanya. Wa ruma jumratul qaswa atau jumratul aqabah, ya setelah pada hari berikutnya itu tanggal 10 dia melempar jumrah aqabah, jumrah yang paling besar. Wa zibhil hadyi atau hadyu in kana, dan menyembelih hewan kurban sekiranya dapat dilakukan. Kemudian atau bisa saja diwakilkan dalam menyembelih hewan kurban. Wal halaq atau taksir, menggunduli rambutnya atau memotong rambutnya. Bagi mereka yang sudah pernah menunaikan ibadah haji tentu tidak wajib untuk menggunduli rambutnya. Tapi bagi yang belum pernah menunaikan ibadah haji, laki-laki, maka dia hendaklah melakukan halak atau mencukur habis rambutnya. Wa tawafuz ziarah, kemudian dia tawaf ifadah atau tawaf ziarah untuk menyempurnakan hajinya. Kemudian melaksanakan warqaat, dia melaksanakan salat. Sa'i baina Safa wal Marwah, sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian, dan ini adalah khusus pada Ahlul Bait, wa tawafun nisa, yaitu dia melaksanakan tawaf nisa, yaitu tawaf yang mengangkat larangan dalam hubungan suami istri. Jadi untuk mengangkat larangan atau keharaman dari hubungan suami istri itu diharuskan untuk melaksanakan tawaf dengan niat tawafun nisa. Warqa'ah, melaksanakan 2 rakaat salat. Wal mabit bi Mina layali tasyrik, jadi dia mabit di Mina pada malam-malam tasyrik yang kadang kita kenal dengan nafar awal atau nafar tsani. Wa ramal jumratus salas, melempar jamarat yang 3 itu selama 2 atau 3 hari tergantung dari nafar yang dia ambil. Sekiranya nafar awal dia sudah melaksanakan jumrah pada hari pertama 10 Zulhijjah, dilanjutkan lagi pada hari kedua 11 Zulhijjah dan 12 Zulhijjah. Tetapi pada yang pertama dia hanya melempar jumratul aqabah. Pada hari kedua mulai dari yang pertama jamarat yang pertama, jamarat yang kedua, awal, ula, wusta, dan aqabah. Ula, wusta, dan aqabah. Pertama, pertengahan, dan aqabah. Wa tartib bainal af'al, dan dia melakukan ketertiban dalam tindakan-tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Wa ruknu minha sab'ah, ada 7 rukun yang terkait dengannya. Al-ihram, wa talbiyah, wal wukufan, wa tawaf, wa sa'i, wa tertib. Jadi melaksanakan ihram, kemudian mengucapkan talbiyah dan wukuf baik di Arafah maupun di Muzdalifah, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan tertib. Tertib artinya berurutan. Wa yabtilu bitarki syai' minha 'amdan la sahwan illa ay yakuna al-fa'it al-wuqufain ma'an fayabtalu wa in kana sahwan wa yaskutu fil umrah wuqufan wal mabid bil mash'ar wa manasik Mina wa tawaf nisa wa wajibatiha 8 wa arkaniha 5, dan membatalkan atau secara sengaja maka itu akan menyebabkan batalnya haji, walaupun tentu tidak kalau dalam keadaan tidak sengaja, kecuali dia tidak melaksanakan wukuf di 2 tempat itu, yaitu Arafah dan Muzdalifah.
walaupun dia dalam keadaan tidak tahu atau tidak sengaja, maka hajinya batal. Demikian juga dia tetap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya. Sementara hal-hal yang dilarang padanya itu ada 7 hal. Al-awwal labas al-qamis was-sarawil wal-khafu wal-amama wal-qaba wal-thawb al-madhar wa mudarri' bal yanbaghi ay yalbas izdaran wa ridaan wa na'lain fa illam yajid na'lain wa maq'aban fa illam yajid izaran fa sarawil yajuzul mantiqal wal hayman wa kadzalika al-khaffu wal jurab ma darurah. Dilarang pada hal itu yang pertama dia memakai pakaian selain daripada tentu pakaian ihram, apakah bentuknya itu memakai penutup kepala atau penutup tubuh, memakai sepatu dan hal-hal yang terkait dengannya, itu sesuatu yang tentu dilarang. Atsani at-taib, yaitu memakai wewangian, segala hal yang terkait dengan menghasilkan raihah, wewangian atau hal yang mengantarkan kita pada bau-bau tertentu, itu dilarang. Sekalipun misalnya di umumnya orang kita menggunakan minyak kayu putih misalnya, itu juga menjadi sesuatu yang dilarang. Az-zainah atau az-zinah. Yang ketiga yaitu perhiasan. Celak misalnya pada mata atau alis atau perhiasan-perhiasan lainnya, itu tentu sesuatu yang dilarang. Itu tidak diperkenalkan atau tidak dilarang. Wa taqlim azfar, misalnya memotong kemudian kuku. Wa izalatus sya'ar, meruntuhkan atau kemudian ketika kita mandi kemudian rambut kita dengan sengaja menggunakan sisir sehingga ada bagian rambut kita yang jatuh. Wa qatalal hawamil jasad, untuk membunuh hewan yang memiliki jasad tubuh misalnya. Wa akhrajad dam, mengeluarkan darah karena kita kemudian terluka atau karena bergaruk, bahwa itu satu hal yang dilarang. Wa yukrahul hana lizina, dimakruhkan juga menggunakan hina sebagai bentuk bagian perhiasan. Dan yang keempat, rabi' al-jima' wa muqadimatihi min at-taqbil wa lamas wa nazar bisyahwa istimna wa niqah wal inka wa syahada ala al-aqd wa iqamatiha. Yang keempat yaitu hubungan suami istri dan hal-hal yang mengantarkan padanya, baik itu menyentuh, memandang dengan syahwat, kemudian juga hal-hal yang kemudian nikah atau kemudian menyaksikan pernikahan, itu sesuatu yang dilarang. Yang kelima saydul bar, yaitu berburu dalam tujuan tentu untuk mendapatkan. Kalau dahulu orang melakukan perjalanan haji, dia memerlukan bekal, dan di perjalanan di kota haram itu melakukan perburuan, itu satu yang diharamkan. Kemudian wasadis wasabi al-fusuq wal jidal, yaitu berkata-kata yang fusuk dan jidal. Fusuk itu ada dusta atau dalam sekalipun kemudian untuk berbangga-bangga dan sebagainya, atau berjidal, melakukan perdebatan, itu juga sesuatu yang dilarang. Bahkan kemudian kita mengucapkan kata wallah atau walillah dan sebagainya sebagai sesuatu yang keliru, itu tentu sesuatu yang dilarang. Dan kemudian jidal demikian juga, bahwa apakah jidal dalam arti kita berdebat beragam persoalan, itu dihindari dan dilarang. Dan haji itu sendiri ada 3 bagian. Yang pertama tamattu wal qiran wal ifrad. Wa tamattu afdaluha wa yataqaddama umratahu ala hajjah wa yartabit bihi wa tawaqqu'i fi ashharil hajj wa tusamma al umratil bitamattu biha ila al hajj. Bahwa ada 3 jenis dalam haji ini. Ada tamattu, ada haji tamattu, haji qiran, dan haji afrad. Tamattu adalah satu yang lebih utama dilaksanakan, di mana umrah didahulukan dari haji sampai dia menunaikan ibadah haji. Wa ma siwaha tusamma bil umratul mufradah. Selain daripada itu, yaitu bahwa tidak ada bersamaan antara haji dan umrah, itu disebut dengan
atau kalau bukan menunaikan ibadah haji, maka itu umrah disebut dengan umrah mufradah, bukan umrah tamattu. Dan demikian bahwa yang utama yaitu bahwa dia menunaikan ibadah haji at-tamattu. Sementara qiran berbeda dari ifrad, yaitu bahwa padanya ada hadyu, menyembelih hewan kurban dan menggunakan ihram selama prosesi haji itu sejak dia datang di Mekah, dalam menantikan sampai pada haji itu dilangsungkan. Dan dinamakan kemudian qiran karena dia jamak bainal ibadatain fihi min ghairi tahallul bainahuma wa lihadza sumiyal qiran, bahwa dia tidak bersamai baik antara umrah maupun haji itu dan tidak padanya ada hadyu, maka disebut dengan qiran. Jadi demikian bahwa ini kita insyaallah akan lanjutkan manasik haji kita tentang tertibul amal yang zahir dalam perjalanan ibadah haji. InsyaAllah kita lanjutkan berikutnya pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.